Baik, teman-teman, sebelum memulai kita pada materi hari ini tentang menjaga kebersihan dan kenyamanan bayi, marilah kita berdoa sebelum belajar menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan mudahkan teman-teman untuk memahami materi menjaga kebersihan dan kenyamanan bayi secara sempurna. Amin. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Saya buka ya, izin ke teman-teman. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Ya, dalam presentasi terbatas ini, kita akan hari ini membahas tentang menjaga kebersihan dan kenyamanan bayi oleh kelompok 2, yaitu anggotanya Claudia Tasya, Cita Lara Dudastika, dan Aprilia Albornea Sugiar. Nah, baik teman-teman, terima kasih saya ucapkan meskipun tempatnya saling berjauhan ya, tapi pada hari ini menyempatkan diri untuk tampil presentasi sesuai urutannya. Baik, sebelum kita melanjutkan teman-teman, saya ingin membahas sedikit pertanyaan minggu lalu yang sangat saya banggakan karena aktivitas teman-teman di forum sangat terbilang aktif ya, sangat banyak komentar, sangat banyak teman-teman yang saling menambahkan. Mudah-mudahan hari ini juga luar biasa atau lebih luar biasa lagi, teman-teman. Pertama-tama beberapa materi yang pertanyaan yang terbahaskan minggu lalu itu sangat menarik. Salah satu pertanyaan tentang psikososial anak usia dini ya? Betul tidak? Itu ada pertanyaannya itu ya? Gimana teman-teman penyaji? Ada yang ingat? Tentang salah satu materinya, yaitu tentang ya, psikososial. Nah, ini sudah sangat baik dijawab ya. Kenapa saya bilang sangat baik? Berarti teman-teman memahami bahwa kalau kebutuhan bayi itu yang pertama adalah pemenuhan rasa kenyamanan si bayi dulu. Itu yang paling pertama. Yang harus memang segera dilakukan karena cara komunikasi bayi yang masih sangat terbatas. Makanya kebutuhan atas rasa kenyamanan itu harus didahulukan sesegera mungkin. Itulah pertanda kita telah mendukung perkembangan mereka menjadi anak yang ternyaman secara psikologis dengan situasi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Yang pertama itu ya mereka itu sangat ingin dan sangat butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, itu makanya sangat penting untuk dipahami untuk materi ini sebagai babysitter terutama ya yang berkecimpung di perawatan bayi itu khususnya termasuk di jenjang-jenjang usia lainnya juga berarti anak itu yang pertama segala sesuatunya adalah untuk kepentingan anak dulu, bukan misalnya kepentingan misalnya harus mengurus rumah sambil mengurus rumah, tidak seperti itu. Kalau merawat anak memang ketika kita sudah dibebani tanggung jawab demikian, itu harus dipenuhi dengan serius untuk kenyamanan si bayi, terutama ya apalagi bayi. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya, saya rasa teman-teman sudah banyak sekali berpendapat dan saya perhatikan jawaban-jawabannya juga sudah cukup tepat. Oke. Pada hari ini marilah kita mulai masuk ya ke materi menjaga kebersihan dan kenyamanan bayi. Saya persilahkan kepada penyaji pertama dulu. Silakan dibuka dan dilanjutkan untuk presentasi. Silakan Cita. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang menjaga kebersihan dan kenyamanan bayi. Yang pertama,
menjaga kebersihan diri. Kebersihan diri atau personal hygiene adalah tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk memperoleh kesejahteraan fisik dan psikis yang optimal. Nah, menjaga kebersihan diri itu perlu dilakukan karena 3 alasan. Yang pertama, alasan sosial, yang kedua, alasan kesehatan, yang ketiga, alasan psikologis. Nah, alasan sosial yaitu untuk menjaga kebersihan diri dapat membantu kita menghindari dari citra tubuh yang negatif. Yang kedua, alasan kesehatan, yaitu kebersihan diri yang buruk bisa meningkatkan resiko kita terkena penyakit, seperti diare atau infeksi lainnya. Dengan menjaga kebersihan diri, itu kita bisa mencegah terjadinya infeksi penyakit tersebut. Yang ketiga, yaitu alasan psikologis. Nah, kebersihan diri yang baik bisa meningkatkan rasa percaya diri, terutama dalam situasi sosial. Bila kita sebagai seorang guru atau orang dewasa sudah mengajari anak terbiasa menjaga kebersihan, maka jika melihat tempat yang tidak bersih, anak itu segera membersihkan tempat yang kotor supaya pandangan yang tidak enak dipandang itu terlihat nyaman dipandang. Selanjutnya, perawatan menjaga kebersihan dan kenyamanan bayi akan dilanjutkan oleh Kak Aprilia. Ya, baik Aprilia, langsung Terima dilanjutkan. kasih kepada saya. Selanjutnya ada beberapa cara menjaga kebersihan dan kenyamanan bayi antara lain. Yang pertama itu memandikan bayi, yang kedua menjaga kebersihan telinga, yang ketiga menjaga kebersihan mata, yang keempat menjaga kebersihan kulit bayi, yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima menjaga kebersihan memberi ASI atau menyusui, yang selanjutnya menjaga kebersihan popok, yang selanjutnya lagi menjaga kebersihan dan kenyamanan bayi pada saat tertidur. Kesehatan bayi kita ada di tangan sang ibu. Itu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan adalah hal atau tindakan yang wajib kita lakukan, baik sebelum melakukan tindakan ataupun setelah melakukan tindakan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya. Baik, silakan Tasya dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan. Yang pertama, menjaga kebersihan bayi. Yang pertama, memandikan bayi. Yang perlu kita perhatikan dalam memandikan bayi yaitu ada perlengkapan dan tata cara memandikan bayi. Perlengkapan yang harus kita sediakan pada saat kita memandikan bayi. Yang pertama, sediakan perlengkapan mandi bayi. Misalnya seperti sabun bayi dan bak mandi bayi. Lalu kemudian setelah digunakan alat-alat tersebut, bisa lap mandi di bawah cucuran air dan keringkan segera mungkin. Lalu yang ketiga, gantungkan handuk begitu selesai digunakan agar cepat kering. Lalu yang tata cara memandikan bayi. Yang pertama, mandikan bayi yang baru lahir kamar yang hangat dan ditempatkan yang permukaan bersih, kering, dan aman bagi bayi. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun menggunakan air. Kemudian keringkan dan lap dengan bersih. Yang ketiga, lepaskan dan letakkan bayi di atas handuk yang sudah bersih dan kering. Yang keempat, celupkan kapas ke dalam mangkuk berisi air bersih dan hangat. Digunakan untuk membersihkan daerah sekitar bayi. Selanjutnya, sabuni kedua tangan dan pada tangan bayi. Yang selanjutnya, jika perlu sabun rambut dengan
air hangat dengan sedikit sampo yang kemudian bilas sampo dengan hati-hati dan bilas dengan air hangat bersih dan gunakan untuk menyeka sabun. Yang terakhir, keringkan dengan lembut seluruh badan bayi. Kemudian kenakan pakaian dan jaga agar tubuhnya tetap hangat. Jika pusing bayi sudah sembuh, bayi boleh dimandikan dan sudah tidak disentuh lagi. Yang kedua, menjaga kebersihan telinga. Kita tidak perlu memasukkan bola kapas atau kapas berantai ke dalam lubang telinga. Cukup bersihkan bagian luar serta dan telinga sekecil. Tata cara membersihkan telinga bayi. Yang pertama, lakukan bersamaan waktu ketika dia mandi. Yang kedua, basahi lap dengan air hangat dan beri sabun bayi sedikit. Angkat kepala si kecil lalu usap daun telinga. Serta bagian belakang telinganya bilas. Yang ketiga, gunakan kapas bulat atau kapas berantai yang dicelup air hangat. Lalu dibersihkan bagian luar hingga lubang telinga si kecil, termasuk lekukan pada daun telinga. Dan yang terakhir, keringkan dengan handuk kecil yang lembut. Yang ketiga, menjaga kebersihan mata. Bersihkan bersamaan dengan waktu mandinya. Gunakan kapas bulat yang telah dicelupkan ke dalam air hangat. Kemudian usap pada mata si kecil. Ganti kapas setiap kali diusap. Tata cara membersihkan mata si bayi. Yang pertama, bersihkan mata si kecil bersamaan dengan waktu mandinya atau setiap pagi dan sore hari. Yang kedua, gunakan kapas bulat yang sudah dicelupkan air hangat. Yang ketiga, usapkan perlahan mata si kecil. Lalu yang terakhir, ganti kapas setiap kali diusap. Yang keempat, menjaga kebersihan kulit. Muka, pantat, dan tali pusat bayi perlu dibersihkan secara teratur. Mandi seluruh tubuh setiap hari tidak harus selalu dilakukan. Bisa juga kita lap wajah dan badan si kecil. Lalu mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi. Dalam menjaga kebersihan kulit bayi, yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama, lap wajah, terutama area mata dan sekujur tubuh dengan lembut. Lalu yang kedua, keringkan bayi dengan cara membungkusnya dengan handuk kering. Bersihkan tali pusat dengan menggunakan kain kasa steril untuk menghindarinya dari infeksi. Yang ketiga, kulit bayi baru lahir terlihat sangat kering karena dalam transisi dari lingkungan rahim ke lingkungan udara. Oleh karena itu, gunakan baby oil untuk melembabkan lengan dan kaki bayi. Lalu yang kelima, menjaga kebersihan, memberi ASI atau menyusui. Cara paling aman memberi makanan bayi adalah memberi ASI. Kebersihan ibu saat menyusui perlu diperhatikan. Bayi lebih rentan terhadap kuman yang berbahaya, misalnya kuman penyebab diare. Untuk mengurangi risiko bayi terkena kuman pada saat menyusui, yang perlu ibu lakukan yaitu yang pertama, cuci tangan sampai bersih dengan sabun dan air, bilas dengan air bersih, dan lap dengan handuk kering bersih. Lalu yang kedua, sabuni tangan kemudian gosokkan ke tangan bayi. Yang ketiga, jaga puting tetap bersih dan kering agar tidak luka
infeksi. Yang keempat, bilas payudara dengan air bersih saat mandi. Yang kelima, ganti bra yang kotor dan jangan gunakan bra yang berlapis plastik. Yang keenam, biarkan puting terkena udara sedikit mungkin. Lalu yang ketujuh, sebelum atau setelah menyusui, sebaiknya dikompres atau dibersihkan. Kemudian, jika memberikan ASI menggunakan botol, yang pertama yang harus dilakukan yaitu sterilkan botol ASI tersebut. Lalu yang kedua, rendamlah botol tersebut ke dalam air hangat. Yang selanjutnya yang keenam, menjaga kebersihan mengganti popok. Yang perlu diperhatikan yaitu ada poin-poinnya. Yang pertama, ember khusus popok. Mencuci popok, dan yang ketiga mengganti ember popok setelah melihat ember dibuang. Yang kedua, jangan lupa untuk mencuci tutup dan pegangan ember dengan disinfektan. Poin yang kedua, mencuci popok. Yang pertama, siapkan desinfektan dalam ember khusus popok kotor yang dilengkapi penutup dan ganti desinfektan setiap hari. Yang kedua, sehabis mengganti buang kotoran dari popok. Yang ketiga, masukkan kotor dalam ember popok lalu tutup kembali. Yang keempat, begitu akan dicuci, keluarkan popok dari ember dan buang sisa kotoran dalam ember ke dalam ember. Yang kelima, popok dan pakaian kotor lainnya harus dicuci terpisah. Dan yang terakhir, segera keringkan popok. Yang ketiga yaitu membersihkan popok. Yang pertama, letakkan bayi Anda di atas alas atau handuk berlipat. Jika di tempat yang tinggi, jaga agar bayi tidak mudah jatuh. Bersihkan pakaian dan celana dan gulung bagian atas agar tidak terkena kotoran. Ketiga, bersihkan kotoran yang terjauh di bagian. Yang keempat, angkat pantatnya dengan cara memegang pergelangan kaki lalu angkat. Yang kelima, ukur pantat bayi dengan kapas tangan. Kemudian menggunakan sabun yang keenam, bersihkan pantat bayi dari depan agar kuman tidak masuk ke arah saluran kencing. Kemudian keringkan lalu pakaikan popok yang sudah bersih. Dan yang terakhir, tangan kita. Lalu yang ketujuh, menjaga kebersihan menidurkan bayi. Yang perlu diperhatikan antara lain, memberi makan atau minum yang cukup. Yang kedua, pilihan baju yang tepat. Yang ketiga, bersihkan badan bayi. Yang keempat, atur kamar dan ruangan. Dan yang kelima, buang air sebelum tidur. Poin yang pertama, memberi makan atau minum yang cukup. Banyak bayi sulit tidur atau sering terbangun dari tidurnya karena oleh karena itu, di kebutuhan makanan dan tidur. Jika kebutuhan fisiknya dipenuhi, maka si bayi tidak lagi sering terbangun dari malamnya. Lalu yang kedua, pemilihan baju yang tepat.
Pilihlah baju untuk tidur yang nyaman. Sesuaikan dengan ukuran dan tubuh bayi. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Jangan juga terlalu kecil yang membuatnya sesak. Dan pilihlah bahannya yang lembut dan baju tidur yang nyaman. Poin yang ketiga, membersihkan badan. Tubuh lengket karena keringat dan kotor sehabis makan dan bermain, gampang membuat kulit bayi gatal-gatal dan mengganggu tidurnya. Sebaiknya, seka tubuh bayi dengan waslap basah sebelum tidur, kemudian sapukan bedak kelipatan kulitnya, dan oleskan minyak telon di perut dan di perutnya. Itu bisa membuat atur kamar dan ruangan. Atur suasana kamar sehingga nyaman tidur. Misalnya tata cahaya, ventilasi, tata warna, suhu, dan juga keadaan boxnya. Dan yang kelima, buang air sebelum tidur. Yang kelima, buang air sebelum tidur. Misalnya, jika celana bayi basah dan kotor bisa mengganggu kenyamanan bayi. Karena itu, bayi buang air besar atau buang air kecil sebelum tidur. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Tasya dan teman-teman penyaji semua. Selamat, saya apresiasi sudah bisa presentasi pada hari ini. Beberapa hal yang perlu saya sedikit tambahkan ya. Kita kembali ke ini di awal. Nah, jadi alasan ini ada 3 alasannya dikemukakan oleh teman-teman. Yang pertama, secara sosial, kesehatan, dan psikologis. Nah, secara sosial, kesehatan dan psikologis nih, ketiganya itu saling terkaitan, teman-teman. Kenapa saya bilang saling keterkaitan? Karena ketika alasan sosial itu dianggap sebagai salah satu bagian dari citra diri yang baik ya. Ketika bayi itu berpakaian yang bersih, terus tidak perlu wangi asal tidak bau saja gitu ya. Itu tentu menandakan secara kesehatan juga baik gitu. Kenapa demikian? Bau itu kan muncul ketika ada bakteri yang berkembang di kulit yang menyebabkan tubuh jadi bau. Nah, begitu juga bayi itu ya, bayi juga mengalami hal demikian. Jadi ketika bersih ya jadi citra dirinya paling tidak meskipun mereka tidak mengerti, tentu orang yang dekatnya tuh ngomongnya jadi yang baik-baik. Ya enggak? Pasti bilang, "Ih, wanginya daripada asamnya" gitu kan. Itu tentu lebih konotasinya akan lebih baik. Nah, alasan secara psikologisnya jadi juga terpenuhi. Selain yang paling utama kalau menjaga kebersihan ya tentu kaitannya dengan kesehatan. Baik itu yang menempel di tubuh maupun yang ada di sekitar anak ya. Kenapa seperti itu? Bayi ini kan masih kalau kita merujuk pada tahapan perkembangannya Sigmund Freud, bayi itu kan masih dalam tahapan oral. Tahapan oral itu apa yang terjadi? Bayi itu cenderung mencari kenyamanan dari segala sesuatu yang masuk ke mulutnya. Nah, apa saja ya kalau minum susu ya puting ibunya, termasuk tadi bagian kebersihan kan? Apa yang teman-teman sampaikan seperti itu. Ya kebersihannya, puting ibunya termasuk, kalau pakai
dot termasuk dotnya itu termasuk harus bersih. Lalu di sekitarnya juga termasuk itu juga harus bersih ya. Termasuk apanya? Berarti tangannya, teman-teman sampaikan itu ya. Dan kita yang di sekitar bayi juga harus selalu bersih. Di saat COVID ini kan kita banyak sekali di istilahnya dihimbau untuk cuci tangan kan. Nah, begitu pula apalagi merawat bayi itu harus mementingkan hal-hal tersebut karena ketika seorang bayi itu sakit, nah ini tentu sangat berbeda ketika misalnya orang dewasa sakit. Orang dewasa sakit itu dosis untuk minum obatnya mudah dilakukan ya kan, misalnya diare, tiba-tiba diare. Minum obat-obat generik yang ada tersedia di mana-mana itu mudah kan. Sedangkan bayi ini tidak bisa sembarangan. Nah, itu makanya sangat dianjurkan untuk menghindari resiko-resiko penyakit-penyakit yang mungkin ukurannya mungkin sederhana ya untuk orang dewasa, tapi untuk bayi itu bisa jadi fatal gitu ketika bayi itu sakit. Lalu di kebersihan sampai di nih misalnya mandi ya. Teman-teman tahu tidak suhu memandikan bayi yang benar itu seberapa sih? Ada yang tahu, teman-teman penyaji? Tahu tidak? Tidak tahu? Tidak ya. Nah, itu teman-teman itu ada suhunya. Hangat kuku, Bu. Nah, hangat-hangat kuku itu berapa ya? Hangat kuku, Bu. Nah, hangat-hangat kuku istilahnya itu ya. Ya, tapi yang saya pernah dengar dari teman saya, ini banyak nih rantai. Nah, teman saya yang dikasih tahu oleh seorang bidan, yang bidannya itu yang mengajari dia cara memandikan bayi karena dia ibu baru lah istilahnya ya. Jadi dia baru melahirkan, jadi sebelum bayinya dibawa pulang ke rumah, itu dia diajarkan cara memandikan bayi. Jadi ternyata cara memandikan bayi yang benar itu teman-teman, si bidannya ini membawa termometer kan untuk mengukur temperatur kan. Temperatur yang benar adalah ternyata kata bidannya sama dengan suhu normal badan bayi. Jadi ukurannya hangat-hangat kuku itu sama dengan ukuran normal hangatnya badan bayi. Berapa hangatnya badan bayi normalnya? Ada yang tahu? 27 derajat Celcius. Benar? Itu suhu normal bayi ya. Suhu normal bayi itu adalah, kalau suhu normal orang dewasa berapa? Ada yang tahu? Teman-teman? 36, berapa itu? Nah, 36, kalau dikatakan demam tuh suhu tubuh kita berapa sih? 40, Bu. Nah, sudah termasuk 40 itu sudah dikatakan ini ya, sudah dikatakan demam. Masa sih 40? 38 udah teman-teman pernah mengalami di scan tidak ininya, suhunya selama COVID ini? Misalnya mau masuk gedung, nah ditunjukkan tidak suhunya berapa? Iya, ditunjukkan. Nah, berapa tuh suhunya? Normalnya kalau seingat saya tuh 36 sampai 37 gitu, Bu. Nah, itu ya, itu suhu normal. Bayi juga kurang lebih sama, seperti itu suhunya. Nah, ya jadi yang disebut hangat-hangat kuku itu sebenarnya
terukur secara benarnya gitu ya, secara teorinya itu harus kurang lebih sama dengan suhu tubuh bayi. Nah, jadi tidak boleh begitu menuangkan air panas, terus tambah air dingin, kira-kira langsung bayinya dicemplungkan. Nah, itu sangat berbahaya sekali tuh teman-teman ya. Bisa jadi ya malah pengalaman mandi itu tidak menyenangkan untuk anak gitu kan. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu, pengalaman mandinya tidak menyenangkan. Lalu ini untuk waktu-waktu menidurkan bukan di kelompok ini sih ya. Tapi ini teman-teman memasukkan juga sih, nggak apa-apa. Itu sebagai bentuk kebersihan juga waktu tidur itu harus diperhatikan ya ternyata ya. Jadi sudah dengan baju yang nyaman, sudah dengan suhu kamar yang nyaman juga. Kalau suhu kamarnya kurang nyaman, terlalu dingin atau terlalu hangat, nah itu jadi pertimbangan lah ya berarti ya. Apakah bajunya harus sangat tertutup atau dipilih meskipun tertutup bahannya adalah bahan yang tidak terlalu tebal gitu. Apalagi kita tinggal di Kalimantan, bisa dibilang cukup selalu panas ya teman-teman ya. Jarang ada sampai suhu di luar itu turun drastis. Paling waktu hujan itu pun tidak sampai berhari-hari. Hanya di waktu-waktu tertentu saja. Oke. Dan ini menjaga memandikan telinga tadi sudah disampaikan kalau nah ini tidak boleh memasukkan bola kapas. Nah, artinya harus cuma di luar saja, termasuk orang dewasa sih setahu saya itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk memasukkan benda untuk membersihkan di dalam telinga kita. Ya, yang paling baik itu ya dikasih air saja di sekitar luar, itu sebenarnya akan keluar sendiri. Nah, begitu juga dengan bayi ya. Dia tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam lubang telinganya, dan sangat kecil lubang telinga bayi itu. Oke, teman-teman, tahapan-tahapan memandikannya kan tadi sudah disebutkan. Tapi akan lebih bagus mungkin ya nanti kita juga memaparkan atau memberikan link teman-teman untuk menonton cara memandikan bayi. Nah, saya kasih tahu terlebih dahulu ya, disclaimer. Ini ada berbagai macam video yang sudah saya temukan. Nah, tapi teman-teman harus secara bijak melihatnya. Ada yang bisa dibilang benar, apalagi ketika bayi tadi disampaikan masih ada, kalau di bayi yang awal itu ini ya, masih ada tali pusat. Nah, seperti apa sih memandikan bayi yang masih dengan tali pusat? Nah, itu harus dengan benar juga. Mungkin akan lebih baik ketika kita menonton. Nah, tidak bisa langsung praktek atau belum bertemu dengan narasumbernya. Nah, mari kita nonton ya. Oke teman-teman, dicukupkan dulu untuk materinya pada hari ini. Kita lanjutkan diskusinya pada forum di Google Classroom. Teman-teman penyaji silakan menampung pertanyaan dari teman-teman yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, saya tutup teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.